Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 17 Mei 2022. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar sebagian kebenaran firman Tuhan, dan kita awali dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan sepanjang hari. Engkau mencukupkan segala yang kami perlukan, dan sebentar kami tidak belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, ya Bapa. Biarlah hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan pada sore malam hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang percaya, yang memiliki kerinduan yang kudus, ya, memiliki kerinduan yang ilahi, itu tidak mudah. Ya, yang seperti pernah saya katakan bahwa untuk merubah selera jiwa itu tidak mudah. Ya, merubah selera jiwa itu tidak mudah. Yang dulunya dia adalah orang-orang yang duniawi, terus dirubah menjadi orang-orang dengan manusia batiniah yang membanggakan, itu sulit. Ya. Yang dulu duniawi menjadi orang-orang yang rohani, itu sulit. Dan itu perjuangan, itu perlu perjuangan. Dan kenyataannya banyak orang percaya yang tidak lulus dalam hal ini. Ya, tidak lulus. Kelihatannya memang mereka ke gereja, kelihatannya memang mereka aktif dalam pelayanan. Tetapi spirit duniawi itu tidak mudah untuk dihilangkan. Ya, selera yang ada di dalam jiwanya, keinginannya, kehendaknya yang sifatnya masih duniawi itu tidak mudah dihilangkan. Ya, dan ini perlu perjuangan. Dan sekali lagi pasti ada pertaruhannya. Ya. Jadi orang-orang percaya yang sudah memiliki kerinduan yang ilahi, kerinduan yang kudus, itu pasti mereka sudah membangunnya. Mereka membangunnya dalam rentang waktu yang cukup lama. Ya. Karena pada dasarnya kita ini lebih mudah tertarik, ya, terhadap hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmani. Sementara untuk sesuatu yang rohani itu sulit. Bukan tidak bisa, tetapi sulit untuk seseorang itu memiliki hasrat yang kuat, untuk memiliki selera ilahi, ya, keinginan yang kudus itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Ya. Dan ini memang perlu perjuangan Bapak Ibu Saudara. Ini harus diperjuangkan. Ya, jadi kesetiaan kita, kerajinan kita beribadah, ya, ikut ibadah, mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, itu tidak otomatis akan menggeser selera jiwa kita, itu tidak otomatis. Jadi harus ada keinginan yang kuat dari dalam diri kita untuk kita merubah, mengarahkan, supaya kita tidak menjadi manusia-manusia yang duniawi. Ya, karena memang Alkitab katakan bahwa kita itu harus menjadi orang-orang yang rohani, yang bisa mengenakan kodrat ilahi di dalam hidup setiap orang percaya. Ya, dan itu memang yang dikehendaki Tuhan. Tetapi sekali lagi ini tidak mudah. Ya, bahkan seorang pembicara di mimbar, seorang hamba Tuhan pun, ya, tidak otomatis mereka bisa mewujudkan hal ini. Ya, dan saya pun berjuang. Ya, saya belum sempurna, saya masih harus terus berjuang dan belajar memahami hal ini. Ya. Tapi justru karena saya menyadari betapa sulitnya ini, maka dalam kesempatan ini saya sampaikan. Ya. Saya merasakan betapa sulitnya yang merubah selera jiwa. Bagaimana kita itu tidak duniawi, bagaimana kita itu bisa lebih menghormati, menghargai sesuatu yang rohani, ya, sesuatu yang ilahi. Itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Seperti yang dikatakan Paulus, apa yang dulu menjadi kebanggaannya, apa yang dulu menjadi sukacitanya, pada akhirnya Paulus akan mengatakan bahwa itu seperti sampah.
Ya, setelah aku memiliki pengenalan yang lengkap akan Kristus Yesus Tuhan. Ya, jadi ada proses panjang yang akhirnya Paulus bisa mengatakan bahwa oh, hal-hal ini yang dulu aku banggakan, ya, dulu bisa aku banggakan, ya, aku pamerkan, ternyata sekarang dia mengatakan sebagai sampah, sesuatu yang tidak bernilai atau kurang bernilai. Ya. Dan spirit ini memang tidak mudah. Ya. Dan mari kita berjuang untuk mewujudkan hal ini. Mari kita berjuang untuk mewujudkan hal ini. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur pasal 84, ya. Mazmur pasal 84 ayat 11 dikatakan, ya, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Coba renungkan kebenaran ini, renungkan. Dan saya meyakini bahwa kalimat atau kebenaran ini tidak bisa diucapkan oleh orang-orang yang belum rohani. Ya, ini tidak ada yang salah dengan ayat ini. Tetapi sekali lagi, memang orang bisa mengucapkan hal ini, tetapi pasti mereka belum menjiwai, mereka belum bisa mewujudkan di dalam hidupnya. Ya. Orang-orang yang masih duniawi sulit, ya, mewujudkan hal ini di dalam hidupnya, sulit. Ya. Yang mengatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu, di pelataran Tuhan, di pelataran Allah, daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. Karena kalau mau dibandingkan secara harafiah, harafiah, 1 hari di pelataranmu, di pelataran Tuhan, hanya 1 hari. Nah, ini kan menunjukkan bahwa pelataran itu menunjukkan tempat yang tidak istimewa. Ya, ini di pelataranmu, bukan di dalam rumah, di pelataranmu. Ya, ini menunjukkan tempat yang tidak atau kurang istimewa. Karena berbicara hanya pelataran saja, belum ada di dalam rumah Allah, di dalam rumah Tuhan. Namun pemazmur ini mengatakan, sekalipun aku hanya 1 hari di pelataranmu, aku bisa merasakan kenyamanan, aku merasakan damai sejahtera, aku merasakan bahagia. Baru di pelatarannya, hanya 1 hari. Bagaimana kalau misalnya pemazmur itu mengalami lebih dari 1 hari dan itu ada di dalam rumah Allah, di dalam rumah Tuhan? Betapa bahagianya dia. Ya. Maka saya katakan kebenaran ini hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang sudah rohani. Mereka adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Ya. Jadi nggak mungkin orang ini kebenaran ini diucapkan oleh orang-orang yang belum rohani, yang baru bertobat, kecil kemungkinan. Ya. Hanya orang-orang yang sudah bersentuhan dengan Tuhan, yang sudah membangun intimasi dengan Tuhan yang cukup panjang, dia bisa mengatakan hal ini. Ya, dia bisa mengatakan hal ini. Ya, kalau dibandingkan dengan 1000 hari di tempat lain, ya, 1000 hari di tempat lain. Nah, tempat lain di sini tuh bisa juga diartikan dengan tempat-tempat yang nyaman secara jasmani. Ya, misalnya ada di tempat yang indah, misalnya 1000 hari di Swiss. Ya. Itu kan tempat yang indah misalnya, atau di mana? Ya, di Jerman lah, di Belanda lah. Ya, di Selandia Baru, Australia, yang terkenal dengan banyak tempat-tempat indahnya yang secara harafiah pasti orang akan mengaguminya. Tetapi pemazmur mengatakan, aku 1 hari di pelataran itu lebih bahagia. Tidak bisa dibandingkan dengan 1000 hari di tempat lain. Tentu tempat lain di sini bukan tempat lain yang tidak nyaman. Ya, misalnya dalam lingkungan komunitas orang-orang yang miskin, pasti bukan itu. 1000 hari di tempat lain itu pasti bukan, misalnya dalam penjara, pasti bukan itu.
Ya, tempat lain ini pasti diartikan sebagai tempat yang nyaman, tempat yang indah di pemandangan orang-orang dunia. Ya. Dan 1000 tahun itu waktu yang lama. Tetapi pemazmur itu mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, di pelataran Allah Bapa. Ya. Maka saya katakan inilah orang-orang yang sudah matang. Ya, yang sudah matang rohaninya. Dia sudah memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika dia ada di kaki Tuhan, waduh betapa bahagianya, ya, merasakan damai sejahtera. Ya, seperti ketika Petrus, Yohanes, ya, Yakobus dibawa ke Tuhan di atas bukit, di atas gunung itu, di mana Tuhan dipermuliakan bersama Musa dan Elia. Petrus merasakan betapa senangnya dia ada di tempat itu. Ya. Dan ini kan bukan berbicara sesuatu yang jasmani, tetapi dia merasakan hadirat Tuhan ada bersamanya. Itu yang nyaman. Ya. Jadi pemazmur ini pasti punya pengalaman pribadi. Dia sudah bersentuhan dengan Tuhan sehingga dia merasakan kenyamanan itu yang tidak bisa dibandingkan dengan tempat manapun. Ya. Dikatakan lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah orang, ya, diam di kemah-kemah orang fasik. Ya, kalimat ini menunjukkan bahwa sekalipun hanya di pintu rumah Allah, ya, sekalipun hanya di ambang pintu rumah Allah, tapi dia mengatakan lebih baik daripada dia diam di kemah-kemah orang fasik. Tentu kemah-kemah orang fasik itu tempat yang cukup nyaman. Ini hanya di pintu. Tapi sekalipun hanya di pintu rumah, di ambang, ya, di ambang pintu rumah Allah, dia mengatakan bahwa ini lebih baik. Di sini aku merasakan damai sejahtera. Ya, di sini aku merasakan sukacita yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu yang jasmani. Nah, ini yang mestinya ada dalam diri setiap kita. Ya, karena Alkitab katakan bahwa damai sejahteraku bukan ditopang oleh sesuatu yang jasmani. Ya, damai sejahtera yang diberikan Allah itu sulit dipahami oleh akal sehat. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara harus mengalami hal ini, bahwa damai sejahtera yang diberikan Allah dalam hidup kita itu seringkali melampaui segala akal. Tidak bisa dicerna secara akal. Kenapa ya aku kok merasakan damai? Pada kenyataannya aku serba pas-pasan. Tidak berlebihan dari segi materi. Tetapi aku merasakan damai sejahtera Allah. Ya, dan ini memang yang benar. Orang percaya harus mengalami hal ini, sehingga ketika dia merasakan hal ini, dia sudah tidak terikat dengan keindahan dunia. Ya, dia sudah tidak tertarik dengan yang namanya keindahan dunia. Apakah itu barang-barang branded, apakah itu tempat-tempat yang eksotik, ya, tempat-tempat wisata yang begitu indah, dia sudah tidak tertarik. Bukan berarti kita tidak boleh pergi ke sana atau memiliki barang-barang branded, bukan seperti itu. Tetapi cara kita memandang sudah berbeda dengan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Ya, kita memandang dari sudut kekekalan. Ya, sekali lagi, kita memandang sesuatu dari sudut kekekalan. Toh akhirnya semua itu akan kita tinggalkan. Ya, mau gelar pangkat kita yang tinggi, jabatan kita yang tinggi, harta benda kita yang berlimpah, itu akan kita tinggalkan. Dan akhirnya kita hanya berurusan dengan Tuhan saja. Ya, akhirnya kita hanya berurusan dengan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang sudah rohani, ya, orang-orang yang sudah rohani, yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, yang sudah bersentuhan dengan Tuhan, itu pasti bisa mengatakan hal ini, bisa memahami, bisa menerima kebenaran ini dengan sangat kuat. Tapi orang-orang yang belum mengalami Tuhan, mereka akan bingung. Ya, masa sih seperti itu? Ya, pasti. Ya.
Dan ini harus kita bangun, ya. Bagaimana kita memiliki perasaan seperti itu, ini harus kita bangun dan ini harus kita perjuangkan. Nah, perjuangan kita di dalam mewujudkan hal ini harus kita wujudkan dalam tindakan nyata kita. Ya, kalau kita ingin ada seperti pemazmur ini, ya, memiliki suasana jiwa yang begitu rohani, bagaimana dia menilai sesuatu dari sudut pandang kekekalan. Nah, dia harus wujudkan dalam hidup nyata, misalnya ibadah. Dia harus menghormati dan mengutamakan ibadah. Dia harus menyiapkan waktu yang cukup untuk bisa bertemu atau menjumpai Tuhan. Ya, itu sebagai wujud nyata dari kerinduan kita. Ya, bagaimana mereka harus bisa menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, jadi orang-orang seperti ini, jadi dia seperti merasa hidup dalam hadirat Tuhan. Ya, jadi di dalam benaknya itu Tuhan itu seperti hadir di dalam hidupnya. Tuhan itu seperti mengawasi hidupnya setiap hari. Nah, dan mereka menjadi orang-orang yang merasa bahwa dunia ini bukan rumah kita. Ya, dunia ini bukan rumah kita. Maka di depan saya katakan, betapa sulitnya untuk seseorang bisa mewujudkan hal ini. Ya, memiliki kerinduan seperti ini, ya, kerinduan yang ilahi, kerinduan yang kudus. Karena kalau orang-orang sudah bisa mewujudkan hal ini, dia hampir pasti dia tidak punya banyak keinginan dalam hidupnya, tidak punya banyak keinginan. Ya, saya bukanlah orang yang sempurna atau sudah ada di level itu, tetapi saya memahami hal ini dan saya pun harus memperjuangkan untuk ada di sana. Ya, makanya saya selalu mengatakan, mari kita memiliki cara pandang. Ya, kita memandang segala sesuatu dari sudut kekekalan. Ya, bahwa dunia ini bukan rumah kita. Apa yang kita miliki itu tidak akan pernah kita bawa ketika kita nanti dipanggil Tuhan. Ya. Ya, sementara selama ini kita banyak menyaksikan orang-orang percaya yang begitu mudah dibahagiakan dengan sesuatu yang lahiriah. Ya, ini kan bertolak belakang. Ya, kenyataannya kita melihat banyak orang-orang percaya yang begitu mudah dibahagiakan dengan sesuatu yang lahiriah. Ya, mereka akan merasakan bahagia, sukacita. Ya, karena memang selera jiwanya ada di sana. Ya, selera jiwanya ada di sana, belum bergeser untuk diajak untuk menikmati sesuatu yang rohani, belum bisa. Ya, dia akan bangga ketika dia bisa menikmati kuliner yang memang memanjakan lidahnya, dia akan merasakan satu kepuasan. Waduh, bisa makan enak di sana. Ya, dia akan bersukacita ketika dia bisa menikmati tempat-tempat yang eksotis, tempat-tempat indah di muka bumi itu. Ya, tempat-tempat yang indah di muka bumi ini, dia akan merasa bahagia dan sepertinya jiwanya dipuaskan. Ya, apalagi kalau dia bisa memiliki barang-barang branded yang membuatnya bangga. Ya, yang membuatnya bangga. Belum lagi nanti pencapaian akademis. Ya, dia berhasil dalam bidang akademis yang membuatnya lebih bernilai daripada orang lain. Ya, ada banyak orang merasa seperti itu, merasa lebih bernilai dari orang lain karena pencapaian akademis yang diraihnya. Belum lagi jabatan tinggi yang disandangnya yang membuat dia menjadi lebih terhormat atau pantas untuk lebih dihormati daripada orang lain. Nah, ini kan rusak jadinya. Ya, tapi kenyataannya orang-orang masih fokus untuk perkara yang jasmani. Nah, orang-orang seperti ini tidak mungkin dia bisa mengatakan bahwa lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Tidak mungkin dia bisa mengatakan hal ini. Tidak mungkin dia bisa menjiwai kebenaran ini. Karena di dalam benaknya yang dikatakan nyaman, enak itu ya yang benar-benar bisa dia nikmati. Ya, jadi tidak mudah. Tetapi saya mengatakan bukan berarti semua yang saya sebutkan di atas itu
tidak boleh untuk kita raih atau tidak boleh kita nikmati. Oh boleh, kita menikmati tempat-tempat yang nyaman boleh, punya prestasi akademis yang hebat boleh, punya jabatan yang tinggi boleh. Tetapi saya ingatkan bahwa itu jangan merupakan prioritas. Itu bukan prioritas utama di dalam hidup kita. Ya. Jangan karena hal-hal itu, jangan karena kita dininabubukan oleh hal-hal itu, kita tidak punya kerinduan untuk kita ada di rumah Allah. Untuk kita tidak punya kerinduan untuk kita diam bersama Tuhan. Ya, ini yang salah. Orang-orang percaya yang benar, dia harus memiliki kerinduan untuk ada di rumah Tuhan. Ya. Dia harus merindukan ada di langit baru, bumi baru bersama Tuhan. Itu harus menjadi kerinduannya. Kalau dia tidak merindukan hal itu, dia seperti orang-orang yang berkhianat. Ya. Artinya apa? Dia hanya memanfaatkan kuasa Tuhan untuk meraih apa yang dia inginkan, yang semuanya itu sifatnya hanya lahiriah. Jadi ini orang-orang yang berkhianat. Ya. Jadi dia menggunakan kuasa Allah, menggunakan kuasa Tuhan lewat doa-doanya hanya untuk mencapai apa yang dia rindukan. Nah, ini yang membahayakan. Ya. Mestinya kalau dia berdoa, dia memperjuangkan sesuatu yang itu akan hasil akhirnya akan dinyatakan dalam sesuatu yang jasmani, itu harus untuk membangun persahabatan dengan Tuhan. Ya. Maka Alkitab katakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ya, jadi kita mengikat persahabatan dengan menggunakan mamon. Mamon ini berbicara tentang sesuatu yang jasmani, uang, pangkat, jabatan itu. Nah, itu kita gunakan untuk membangun persahabatan dengan banyak orang, yang akhirnya orang itu akan bisa bawa untuk masuk dalam proses keselamatan. Ya, jadi maka Bapak Ibu Saudara, perjuangan anak-anak kita, perjuangan orang-orang percaya untuk sukses itu harus tetap membara, Jangan kalah dengan orang-orang dunia, tetapi motivasinya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dengan berkat-berkat jasmani, aku akan bisa merangkul lebih banyak orang. Ya kan? Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Ya. Jadi uang ini kita gunakan untuk membangun persahabatan dengan mereka, di mana mereka itu bisa kita bawa. Ya, mereka itu bisa kita bawa menjadi orang-orang yang menghormati Allah, jadi orang-orang yang menghormati ibadah, jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi akhirnya perjuangan hidup kita itu tidak sia-sia, ya. Tapi kita memiliki cara pandang dari sudut kekekalan. Ya, itulah keyakinan orang-orang yang memang sudah rohani. Ayat 12 mengatakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi orang ini tadi bisa mengenakan itu karena dia punya keyakinan bahwa Tuhan Allah itu perisai, bagaikan matahari. Ya, matahari dan perisai. Matahari itu berbicara tentang apa? Sosok yang bisa memberikan pengharapan. Jadi Allah itu yang bisa memberikan pengharapan, memberikan kehidupan. Dan perisai itu berbicara tentang Allah Bapa itu adalah tempat perlindungan di mana aku akan merasakan nyaman. Ya, inilah janji yang diberikan pada orang-orang yang sudah sangat rohani. Ya. Jadi ciri hidup orang yang tidak bercela itu dia selalu menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Yang dikatakan orang-orang yang ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela. Ya. Hidup yang tidak bercela itu adalah bisa diwujudkan oleh orang-orang yang memang hidupnya itu dipagari oleh kehendak Tuhan. Hidupnya itu dipagari kehendak Tuhan. Dia selalu merasa bahwa Tuhan ada di sekitarnya. Ya, seperti dikatakan apa?
dia menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, orang-orang yang tidak bercela itu pasti orang-orang yang menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, yang akhirnya orang itu takut berbuat dosa. Dia seperti diawasi, ada CCTV Tuhan yang selalu mengawasi gerak-gerik dalam hidupnya. Ya, ini pasti kehidupan yang bisa diwujudkan oleh orang-orang yang tidak mencintai dunia. Ya, orang-orang yang menganggap bahwa ada di rumah Allah, ada di ambang pintu rumah Allah itu lebih daripada di kemah orang fasik. Di pelataran Allah itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita membangun intimasi dengan Tuhan yang akhirnya kita bisa merasakan bahwa oh, aku sudah ada di ambang rumah Allah, aku ada di pelataran Allah. Dan ini yang menjadi kebahagiaan kita, sukacita kita. Sekali lagi, ini tidak mudah diwujudkan, perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya harus belajar dan mulai dilatih untuk tidak mencintai keindahan dunia, untuk memiliki cara pandang dari sudut kekekalan. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus pimpin, berikan kami kekuatan, kesungguhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.